kencang banget. Ya kalau stresnya Ajis. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Sehat-sehat selalu ya. Nggak terasa ya, waktu sudah seminggu. Jumat yang lalu kita masih ada di Ragunan. Ya, Jumat yang sekarang kita berada di kampus ini. Itulah kira-kira waktu. Oke. Waktu nggak terasa begitu cepat. Mau tidak mau, suka tidak suka, waktu itu terus tetap berjalan. Tetap harus kita lalui dan harus kita hadapi. Cakep. Kira-kira begitu ya. Semakin waktu cepat berputar, semakin tertantang, semakin keras otak kita berpikir hal apa yang sudah kita berikan, hal apa yang sudah kita lakukan demi kemajuan kampus kita ini. Cakep. Masuk ya, masuk ya, masuk. Ini kira-kira lanjutin nggak nih? Lanjut ya. Oke, saya lihat buku saya dulu nih. Itu Oke. kertas skripsi. Sebelum saya berbicara jauh tentang prinsip penuntun dasar security, saya mau membangkitkan memori kenangan teman-teman seminggu yang lalu. Tepatnya itu hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu kemarin kita di mana? Paswi? Ragunan. Masya Allah. Tahu tape. Oke, Jumat yang lalu kita berada di Ragunan ya. Jadi gini, ketika nanti saya minta mana suaranya, kalian teriakkan hewan, suara hewan, spontanitas ya yang ada di otak teman-teman semua nih. Biar kita nggak tegang ya. Saya nggak tegang. Oke, setuju Tegang nih kira-kira? Tegang Wak. Kok tegang Wak? Setuju ya? Oke. Sinta, jadi situ dulu, gua tunjuk udah. Pokoknya nanti akan saya lihat nih, yang nggak bersuara, yang diem, saya suruh maju ke depan. Saya suruh hafalin Pancasila. Warga Indonesia bukan nih, ya? Oke, udah mulai ya. Tetap semangat, tetap semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Ternyata memang primata itu hewan primadona yang begitu melekat ya terhadap diri kalian semua. Jadi kemarin cuma lihat hewan primata doang, yang lain nggak kelihatan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar Komedi ya. memberikan atau berbicara di depan umum. Semua nanti akan merasakan hal seperti ini. Ya, entah itu di kampus kita atau di luar daripada kampus kita. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi nih ya? Ini biasanya nggak ada, jadi sih kurang semangat nih. Iya, udah saya udah bikin buat Pak Eksa, buat Pak Eksa, ya kan, karena memang situasinya lagi kisru. Coba baca Cik. Hah? Coba baca. Jangan. Nggak kebaca. Jangan, baca nggak ada orang percuma ya kan. Oke,
Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu security 101 itu apa? Wah. Belum. Sama sih, nggak tahu. Saya juga kaget ketika melihat di grup ada Poster security 101. security 101 apa ini? Ya, saya juga bingung gitu. Temennya 303. Ternyata begitu saya lihat di handphone, ternyata security 101 itu cuma hanya simbol. 101 itu cuma hanya simbol. Simbol tegak. 101 itu banyak arti ya, tergantung pada penempatan katanya. Kalau seperti security 101, nah di situ yang diartikan, yang dimaksud adalah basic introduction, yang mana artinya adalah panduan dasar. 101 ini muncul, saya tulis dulu ya biar enak ya. Siapa guru? Itu dua. 101 ini muncul menutup jendela program yang aktif. Nah, kita ini yang di bawah bukannya tidak aktif ya, kita harus bisa lebih aktif dari yang sebelumnya sebagai narasumber yang sudah berlalu. Jangan merasa berkecil hati buat teman-teman yang masih belum dapat memberikan Penyampaian. Ya, kontribusi. Benar-benar, Mas Haji. Kasih handphone nggak? Muat ya, Pi? Pada intinya security itu ialah menjaga keamanan ya. Kau lagi direkam. Mungkin di luar sana masih banyak yang memandang sebelah mata, apa sih kerjaan security gitu kan? Kerjaan cuma duduk doang, main handphone, tengok kanan kiri, ngerokok, ngopi. Gitu. Tapi kalau teman-teman sendiri yang bukan di bidangnya atau nggak pernah tahu tentang security itu, saya rasa berat buat ngejalanin. Gitu. Penjaga keamanan, ya. Penjaga itu taruhannya nyawa, teman-teman. Kalau kalian mau tahu, ini nyawa taruhannya. Terus apa berarti Pak? Iya. Ya. Nyawa teman-teman ini taruhannya. Kenapa saya bilang nyawa? Karena security itu posisinya di ring 1, ring depan. Sebelum dia masuk ke dalam, dia menghadapi yang namanya security ini, keamanan. Ketika ada maling masuk, ketika ada maling masuk, otomatis security dulu nih ketemunya, ya kan? Dia mau berbuat, ketemunya di security-nya bonyok, kalah, melayang nyawanya. Amit-amit ya, jangan sampai di sini mah. Ada asuransi. Iya, dia bisa masuk ke dalam, habis sudah. Tuh kira-kira teman-teman ya. Kalau Panjang ya? iya, panjang banget ini catatannya ya Allah. Dua bab. Ini sekedar tambahan aja, sharing biar teman-teman juga tahu kalau di kita itu ada prinsip penuntun dasar security. Nah, prinsip ini kita sudah diakui oleh seluruh security di Indonesia loh. Mantap ya, luar biasa deh pokoknya security. Bos, PSSI. Saya di Indonesia. Oke, satu prinsip penuntun dasar security apa sih? Memegang. Kunci. Kunci Pak.
Megang teguh, apa dulu? Itu dulu. disiplin, Apa sih? patuh, taat Itu satu. pada pimpinan. Panjangnya baik. Panjang sekali ini. Ada berapa, Pak? Memegang teguh disiplin, patuh, taat pada pimpinan. Coba di dalam satu PT atau satu instansi mempunyai security yang tidak memegang teguh disiplin, patuh, dan taat pada pimpinan, apa yang akan terjadi? Amburadul. Nah, seperti itulah yang akan terjadi, Pak Dul. Aduh. Memegang teguh disiplin, patuh, dan taat pada pimpinan. Contoh misalnya, ketika pimpinan kita menyuruh memindahkan Pak Bunga. pot bunga. Kita tahu. Karena orangnya nggak ada. Orangnya Direkam loh. Direkam loh. orangnya Yang bikin skripnya Pak Dul ya? ketika disuruh memindahkan pot bunga, security-nya nih nggak patuh, nggak memegang pada prinsip dasar ini, dan nggak disiplin, patuh, nggak taat, nggak dipindahin cek aja ya kan, dengan santainya nggak aja. Apa bener sendiri? Begitu ditanya, oh, sudah dipindahin Pak potnya? Belum Pak. Kok belum Pak? Ntar Pak. Ntarnya kapan? Balik lagi pas tempat gue ya. Pak Adu pernah ngerasain juga. Itu yang pertama teman-teman, prinsip penuntun dasar security. Nah yang kedua, menjaga kehormatan. Bagus juga tulisannya. Kehormatan diri Hakat martabat. dan menjunjung tinggi kesatuan. Tadi kalau kata Pia tulisan saya bagus, sebenarnya cita-cita saya itu pengen jadi dokter. Iya. Sebenarnya. Tapi beneran bagus. Iya. Dokter. Tapi Pak Sofian kayak dokter ya? Hah? Kayak dokter. Dokter Boy. Masih. Dokter Boyke. Menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kesatuan. Security itu nggak mudah. Kalau sudah memegang, Parkirin mobil PXS kasih gocap aja diambil. Beda cerita ya. Beda cerita. kalau itu supaya lebih dekat pimpinan bawah. Kalau itu rezeki. Iya. Orang bahasa. Menjunjung kehormatan diri dan menjunjung tinggi kesatuan. Kesatuannya apa? Apa tuh? Ada. Ada. Nggak ada di sini. Seperti itu ya, nomor 2, poin kedua nih. Nah, poin ketiganya, senantiasa selalu waspada. Selalu waspada melaksanakan tugas Waspada lah, waspada. sebagai pengaman dan penertib lingkungan kerja. Udah mulai bagus. Saya bilang cita-cita saya itu dokter. Ketika teman saya nanya, lu kenapa sih jadi satpam? Saya bilang, Tulisannya cita-cita bagus. saya itu pengen jadi dokter. Terus kenapa sekarang jadi satpam? Kepepet bro, nggak ada kerjaan lain. Dia ada harus nganggur ya. Senantiasa selalu waspada sebagai pengaman dan penertib lingkungan kerja. Seperti yang tadi saya bilang, tidak semua orang bisa bekerja sebagai satpam. Duduknya saya itu di depan teman-teman. Duduknya saya, ya kan? Ya. Jatuh. Udah bro. Waspada waspada. Ada itu. Usulnya sebenarnya. Iya, jadi duduknya saya di depan itu jangan teman-teman kira saya santai gitu. Gak punya pikiran.
menghayal atau lagi ngeliat Pikiran TikTok yang banyak. wah gitu kan. Udah tagihan ya? Tagihan. Iya, duduknya saya itu selalu waspada teman-teman. Saya tengok kanan, kiri, depan. Ada Iya, belakang. selalu waspada. Gitu kan? Selalu waspada. Kanan, kiri, depan. Begitu langsung ke dalam, lagi berantem di dalam. Kan nggak lucu, gitu kan? Makanya kadang-kadang ketika saya kerja, tengok kanan kiri, keluar masuk. Itu sebenarnya saya bukannya keluar masuk itu nggak ada kerjaan, kan? Lagi kerja. Ayo kopi. Mengamati situasi teman-teman, mengamati situasi. Ya, sembari godain. Meluruskan ini ya. Iya, mungkin teman-teman ngeliatnya, iya beneran sapung dan kayak nggak ada kerjaan, gitu kan? Keluar masuk. Tapi nggak pernah lagi. Ntar masuk bawa gelas kosong, ya kan? Langsung lagi mau kopi. Iya, begitu. Sebenarnya nggak begitu teman-teman. Kalau boleh saya jujur ya, kalau boleh saya jujur nggak seperti itu. Saya benar-benar itu kerja, mengamati teman-teman. Bukan sekedar STIU aja yang mengamati teman-teman. Pengamatan dan mengawasinya itu saya sebagai keamanan, ada koridornya ya. Bukannya ngawasin, lo nggak kerja. Ngawasinnya saya sebagai keamanan. Nah, yang keempat nih, senantiasa bersikap open. Sakit perut. Open. Open. Senantiasa bersikap open. Kalau udah kata-kata open ini apa sih? Buat magang. Open yang benar. Hah? Open. Open ini bahasa Inggris. Open apa? Open ya. Open ya. Open. Tidak menganggap. Nah ini yang lebih penting lagi teman-teman. Tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. Senantiasa bersikap open, tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. Misalnya contohnya ketika ada laporan dari tim umum, sendok sering hilang. Itu susah tuh dilacak tuh. Ya kan? Nah itu kita sebagai pengaman, sebagai petugas keamanan, hal seperti itu kita nggak bisa menganggap remeh. Iya. Walaupun hanya sendok aja ya, walaupun hanya sendok. Ya mohon maaf ini bukannya menyinggung atau menuduh dan lain sebagainya ya. Mungkin teman-teman ketika bawa nasi dari rumah nggak ada sendok di rumah nggak bawa, mungkin pikirnya nanti di kampus ada sendok, bisa pakai sendok di kampus dulu. Makan nih teman-teman ya kan. Udah selesai minum, karena memang ini bawaan yang dari rumah, nggak mungkin dong bawa ke pantry ya kan. Malas lah teman-teman. Udah sendok bungkus. Enggak, ini nggak ada maksud ya, nggak ada maksud. Nah, itu yang dimaksud di sini tidak menganggap remeh sesuatu yang terjadi. Itu kan sebenarnya kan hal remeh ya, nggak ada harganya lah sendok. Kecil tapi harus open. Nah, nanti berkelanjutan teman-teman. Hari ini sendok yang dibawa, besok dia bawa bungkus nasi. Piring yang pinjem, ya kan? Makan, bungkus lagi. Piring, ya kan? Udah punya piring sama sendok, gelas besok. ya kali. Nah itu makanya seorang security nggak bisa menganggap remeh hal seperti itu. Nanti akan berdampak lebih. Yang akan besar lagi terjadi.
Ntar besok-besok Kulkas. lemarinya dibawa. Kulkas bisa. Bisa seperti itu. Yang kelima, petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Kita orang tinggal di Indonesia. Ya, kira-kira gitu ya. Petugas yang tangguh dan diri ya. Cing, terakhir kok tulisannya asu, Cing. Apaan tuh? Senantiasa ini. Settingan. Tulisan terakhir malah Asu. Petugas yang tangguh. Makanya nih buat teman-teman yang masih pada bujangan kalau mau cari pria yang tangguh, Aji. security. Di sini aja udah disebut petugas yang tangguh, ya kan? Tangguhnya Tanggal apa dulu nih? Tangguh bulan. security itu nggak pernah kenal waktu, nggak kenal cuaca, panas, hujan. Ketika dia sedang tugas, dia tetap melaksanakan tugas. Ketika hari raya, dia jaga. Dia meninggalkan istri dan anak-anak. Jadi jangan maksudnya udah kayak datang. Coba dulu bayangin. Kayak Enggak sih? Kok jadi Tugas yang tangguh dan senantiasa. Jadi ini teman-teman, kalau seorang security sudah memegang 5 prinsip dasar ini, insya Allah apa yang dia jaga aman. Aman dari segi orang-orang yang ingin berbuat kejahatan, aman dari segi barang-barang yang ditinggalkan, barang-barang yang bawa? dititipkan. Iya, kadang-kadang security suka ketitipan barang juga. Biasanya ya, tapi kalau di sini saya belum pernah merasakan. Kalau di tempat lain saya sering merasakan, Pak, saya nitip ini ya Pak. Pak aja ada yang mau ambil Nah, berita nih. itu. Nah, sekedar teman-teman tahu juga di security itu juga ada yang namanya chief security. Ini runtutan dari organisasinya ya. Asisten chief dan baru anggota. Komandan. Ya. Komandan apa tuh Dandru? Ketika teman-teman masuk ke lingkungan yang ada satpamnya, teman-teman bisa membedakan nggak yang mana anggota, yang mana dandru? Enggak. Mungkin udah ada yang tahu belum? Seragam sama. Dari seragamnya bisa, tapi jarang. Kalau dari seragam adanya di sini dia. Kalau dari seragam biasanya. Dari berat badan. Dari maju perut. Oh, polisi. Ya, chief security ini umumnya dia dari militer atau pensiunan. Ini udah pasti dia nih. TNI gitu ya. Ya, bisa disebut juga koordinator. Dia ini penanggung jawab. Asubah. Penanggung jawab dengan anggota, penanggung jawab dengan lingkungan sekitar, untuk keseluruhan ya maksudnya ya. Apa kasubah setahun? Babinsa beda lagi, beda. Jarang Babinsa jadi chief security. Kebanyakan militer, kalau nggak dari angkatan laut, Cara angkatan darat, kalau nggak dari polisi, brimo. Brimo pun jarang. Kebanyakan angkatan laut, angkatan darat. Tapi kan dia udah masuk TNI, kok bisa jadi security? Dikaryakan. Pensiunan Dikaryakan. ini pensiunan suka. Dikaryakan. Ya, jadi ada yang dari kesatuannya mengetahui, ada yang enggak. Kalau dari kesatuannya mengetahui, dia ada kontribusinya nanti buat untuk kesatuannya bayar Jadi gajinya dia. Iya. Nah kalau yang pensiunan biasanya dia sendiri berdasarkan pergaulan, linknya dia. Balik lagi kita ke dandru dan anggota.
ini sekedar pengetahuan aja ya, sharing. Yang membedakan dandu dan anggota itu ketika teman-teman masuk ke rumah sakit Pasar Rebo, kalau yang sekarang kan pakainya coklat-coklat kayak polisi ya. Nah, yang membedakan dandu dan anggota itu tali perilitan. Itu namanya tali perilitan. Tali kur. Tali kur. Tali kur. Kalau dia anggota, tali kurnya ada di sebelah kiri. Ngadepnya ke kanan. Warnanya beda. Kuning. Umumnya beda. Karena sekarang banyak perubahan, ini saya juga kurang begitu memahami, tapi saya masih bisa melihat beda. Putih sama hitam. Ya, kalau anggota itu anak buah, tali kurnya di sebelah kiri. Kalau untuk dandu, komandan Rebo Kanan. di sebelah kanan. Saya tahu, Pak. Makanya ketika teman-teman bersinggungan dengan anggota di lapangan nih, anggota security yang saya maksudnya anggota security ya. Ketika teman-teman bersinggungan dengan anggota security di lapangan, teman-teman langsung aja tanya, dandunya mana? Gitu. Saya mau ngomong sama dandunya. Lalu Pak Sofian. Kalau dandunya nggak ada, asisten chipnya mana? Kalau asisten chipnya nggak ada, Sip. chip security-nya mana? Jadi kita udah tahu gitu kan, nggak buta. Terus ngapain? Ngapain? Nah, misalnya gini, Mbak Sukma nitip barang misalnya, kan? Barang ini lengkap yang dititipin, tiba-tiba ada yang rusak atau ada yang cacat, gitu kan? Tentunya kan berhadapan dulu dengan anggota. Ya. Anggotanya masih nggak mau menerima kesalahannya dia. Mbak Sukma bisa langsung tembak aja. Saya mau ngomong sama dandunya, Mas. Gitu. Dandunya nggak ada, Pak. Saya mau ngomong langsung sama asisten chipnya, Mas. Jadi security juga secara tidak security itu juga bakal kaget. Kok ini orang bisa tahu ya? Jadi salah banget. Security gitu kan bisa tahu dulu, bisa tahu asisten chip, bisa tahu chip security. Iya Pak. Paham ya maksudnya? Paham. Boleh ya, juga. Tapi itu nggak ada di semua perusahaan ya. Ada semua. Tapi Bapak nggak pakai itu. Kenapa nggak eksperimen? Coba tanyain. Makanya disinilah hebatnya Setiami. Bertahan dong Setiami, ya kan? Berarti Pak Sofian bukan security. Pak Mukarom, tanya Pak Mukarom. Pak Mukarom pernah jadi satpam proyek ya? Sebelum di Setiami? Di kawasan modern. Di kawasan modern sebagai anggota. Dan dulunya ada. Dan punya ada, koordinatornya ada. Cie. Nanti Mbak Sukma nggak pada ya. Itu masih ada. Besok beli perilitan tuh. Makanya tali rafia. Iya. Berarti bener ya Pak Mukarom ya? Iya. Anggota dan dulu. Makanya saya bilang kalau ketika bersinggungan dengan anggota langsung aja tembak. Mana dandunya? Saya mau ngomong sama dandunya. Orang itu pasti kaget. Security itu pasti kaget. Ini orang bukan sembarangan nih. Gitu. Iya. Tahu. Siapa Tahu. muda nih nanti kalau siapa muda Tahu nih dia. pasti. Bapaknya jangan koordinator nih. Gitu kan. Menang kita satu langkah. Mau ngapain? Enak jadinya. Jadi ini aja sekedar pengetahuan buat teman-teman. Saya kira sekarang udah setengah jam kali ya Mbak? Belum. 10 menit. Gak apa-apa nih sesi Pak Sofian. Bebas Oh, sampai iya. Asik. Ceci. Wah, bisa terima. Ini, aduh, saya sayangkan banget nih Pak Iksan nggak ada nih. Udah Pak, udah pasti nanti dikirimin. Udah saya setting Pak. Saya Pak Iksan mau saya angkat.
Ini nih, Pak Isa mau saya angkat-angkat. Jangan jauh banget. Mau saya biar dia besar hati sebagai kepala kampus menghadapi kita orang yang nakal. Udah saya pikir. Tidak ganti. Ini apa? Kira yang menjadi kepala kampus ya, Pak ya? Coba duduk di situ, Ya, Pak. ada banyak ada, Pak. Masih ada. Iya, sayang banget nih. Menurutnya mah Bapak Eksa bukan. Lihat. Saya berharap banget, Pak, ada sesi yang kedua. Dia lagi. Catat. Jangan ragu-ragu ya. Masih ada mukarom. Saya nggak mau ambil bagian orang lain. Oh, iya. Orang lain ya. Iya, ini. Dompet jadi satpam ambil dompet. Seperti inilah teman-teman ya. Kalau seorang kepala kampus nggak ada, ada rasa kurangnya ya. Kayak dalam suatu keluarga misalnya, Bapaknya nggak ada. ada ibu, ada anak, ada anak. Ketika kita kehilangan seorang ibu, kita akan kehilangan apa? Kasih sayang. Kasih, betul sekali. Rasa kasih, sayang. Ketika kita kehilangan seorang ayah, kita akan kehilangan Kepemimpinan. Kepemimpinan. Uang jajan. Atau harga. Coba pernah nggak teman-teman berpikir ketika kepala kampus kita nggak ada, atau ketika kampus kita ini nggak punya Kampus. Ada yang buntut, ada yang buntut. Nggak denger Pak. Pernah deketin mic-nya. ya. Coba kita berandai-andai ya teman-teman ya. Aduh. Seandainya kampus kita ini nggak punya Jadi kepala, pramuka. nggak punya kepala kampus. Ayo. Wah, nggak tentu arah. Udah pernah Pak? Coba. Nggak tentu arah. Dari Ya. pusat datang ke sini. Seperti itulah kehilangan kepemimpinan sama kehilangan harga diri. Ketika kampus C berkunjung ke kampus A, dicuekin temen-temen nggak punya kepala kampus. Ya kan? Ada harga dirinya. Dicuekin dulu pasti. Tapi ketika kita punya kepala kampus, itu ya kayak kemarin aja saya waktu Keragunan. itikaf Oke. di Menteng pertama kali sama Adam. Oh iya. Iya. Yang Pak Kosasi ya? Ya, begitu sampai di sana, wah ini anak buahnya Pak Eksa, anak buahnya Pak Eksa, ini. Tuh, ya kan? Masih ada harga diri, masih ada. Kalau nggak ada kepala kampus, apa kita bisa berjalan? Mana ini? Dari mana ini kamu C? Yang mulai yang gini. Ya kan? Ya, dari saya cukup sekian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya jawab belum? Nyariin Pak Heksa buat harga diri. Ada sesi tanya jawab Ada. Di WA aja. Ya. Ini nggak ada sesi tanya jawab ya Pak Sofyan? Sekali. Sekalian. Yang mau bertanya boleh silakan. Gak usah banyak-banyak 5. Beda ya, sesi tanya jawab deh, buat nambah-nambahin waktu. Gimana sih? Pak kalau jadi satpam ada pelatihan khususnya atau bisa langsung? Oh, suka mau pindah pindah. Oke, baik. Pertanyaan yang Atau bagus. ada lisensinya gitu? Pertanyaannya bisa diulang apa sih? Bagus, bisa diulang. Oh. Apakah ada pelatihannya terlebih dahulu atau bisa langsung jadi satpam dan apa ada lisensinya juga? Ketika ingin menjadi satpam ya. Kalau di saat ini kan banyak sekali outsourcing Outsourcing. keamanan ya. Iya. Kalau ingin menjadi satpam, tinggal teman-teman mau larinya kemana? Satpam yang profesional atau sekedar satpam-satpam Penjaga. Ya. Apa komplek? Kalau mau jadi satpam profesional itu ada pendidikan, pendidikan dasar sampai ada
pendidikan Tinggi. yang membolehkan memegang senjata, seperti yang nganter-nganter uang, Oh, lari ya, apa sih BI itu? TAG, Oh, TAG ya. Satpam Bank. Nah itu Kejar. latihan nembaknya di Lido, Sukabumi. Itu kita 3 bulan di sana pelatihan. Nanti setelah kita lulus daripada pelatihan itu, kita akan mendapatkan kartu tanda anggota yang membolehkan kita memegang senjata sampai senjata tajam, pisau. Kalau dulu satpam tuh nggak sembarangan megang sangkur, itu harus ada tanda kartu anggotanya. Tinggi satpam yang profesional itu rata-rata 167, harus tinggi. Kalau sekalipun Mbak Sukma lihat satpam pendek amat sih. Itu saat pembayaran. Emang kalau dibayar? Bayar. Iya, bayar. Jadi satpam itu bayar. Nggak ada yang gratis, bayar. Beli seragam, Nih, sepatu. ikut diklat, nebus sepatu, bayar. Tanya deh, Pamukarang. Potongan itu Kan ada bapak. Nggak, ini bayar itu semua. Nggak ada yang nggak gratis, bayar. Terus Makanya maunya lari kemana nih? Mau jadi satpam emang udah cita-cita atau cuma sekedar kepepet kayak saya gitu kan? Kalau mau cita-cita ya itu sekalian satpam profesional jatuhnya. Masuk. Jaganya di kedutaan besar, BI. BI, yang tentu badannya profesional kayak Pak Bu. itu kan Kenapa? Iya, lengkap. Enggak. Lepas napas. Itu tingginya 167. Pendidikan dasarnya baris berbaris, fisik. tongkat, lamtrin. Saya sendiri mengalami pendidikan dasar. Saya masuk di satpam itu sekitar tahun 2009 atau 2002 kali kalau nggak salah ya. Coba apa? Oh, 2009. 2009 itu saya nikah. Oh, itu nikah ya satpam. 2002an saya masuk security. Saya masuk pertama kali di Yayasan PT Vidya Rezeki Tama di Keramat Jati, kantor yayasan. Saya masuk di situ, seminggu saya pelatihan di lapangan, 3 hari saya di kelas. Ada kelasnya juga, ada. Iya, ada kelasnya 3 hari. Gimana caranya menangani pengendalian massa, gimana caranya menghadapi orang banyak atau face to face supaya jangan sampai terjadi bentrokan. Makanya ada yang disebut dengan tindakan preventif dan tindakan persuasif. Apa itu? Tapi Pencegahan dan bisa dibahas. Kira-kira seperti itu. Dan kalau satpam yang luar biasa, ya, profesional itu memang akselarinya tuh tinggi. Makanya kan ketika Pak Eksa bilang yang contoh lah jadi satpam kayak BI. Bank BCA. Kira-kira satpam Bank BCA mau nggak di sini? Nah, Nggak bakal mau kan? Itu kayaknya jadi yang standar-standar sesuai dengan porsi. Waktu itu Pak Eksa bilang security badannya kurus-kurus, pernah bilang itu kan? Pak, jangan dilihat kurusnya, tapi lihat semangatnya. Semangat yang dilihat. Badan kamu percuma, tenaganya Nggak bisa lari kak. bisa lari. Nah, ini tahu. Tukang lari di Ragunan. Jadi seperti itu Mbak Sukma ya. Tetap ada uang administrasi dan lain sebagainya, sampai ada orang yang merekrutmen untuk jadi security. Itu biasanya ngambilnya dari daerah. Itu bisa kena 2 juta, 3 juta apaan gajinya? Buat jadi security. buat jadi security. Oh, bayar. Bayar sekolah gitu ya. Uang Masalah. Uang rekrutnya itu ya. Tapi kan ada sertifikatnya.
Kayak jasa gitu ya. Makanya sampai nanti ada pelatihan garda tamu. Garis terdepan. Dia punya sertifikat yang diakui, yang udah benar-benar ikut pelatihan pendidikan dasar sampai dan sebagainya. Saya juga pernah ngalamin yang namanya senam tongkat, senam borgol, ada semua itu. Senam tongkat, borgol sebagai alat pemukul, borgol sebagai alat penangkis, ada. Misalnya contohnya borgol sebagai alat Penangkis. borgol di sini, real borgol sebagai alat penangkis, borgol di tangan. Wah, 1, 2, 3, agak musuh jauh. Udah lupa cing. Ya. Terakhir saya tuh pelatihan pendidikan dasar, terakhir saya diinjak perut. Tahan napas Kita ya. berbaris setelah latihan seminggu, tiduran, itu pelatih kita lari, injak badan kita. Pengalaman paling saya selama jadi security pernah ditonjok di sini. Sama. Dulu hati Itu sama sama siapa? Angkatan Laut. Oh. Ketika itu hari Jumat, jamnya olahraga di Sudirman, waktu itu saya jaga di Sana Topas. Dia di sana sekali naik itu regunya 13, non shiftnya 10, 23 orang ditambah dengan asisten shift 2 orang 25. Setiap hari Jumat itu kita olahraga jam 7 pagi harus sudah ada di lapangan. Karena orang banyak, 23 security di dalam satu ruangan, bagian keluar asik rokok, ya kan? Sambil kalau kita dulu nyemir opal biar mengkilap, ya kan? Sepatu biar mengkilap. Itu udah menjadi dasar banget. Sapam gedung-gedung itu mengkilap. Ketika jam olahraga jam 7, yang di dalam masih ada yang pada ngerokok sih. Kesal ini komandan yang mimpin olahraga. Dilihatin kok belum pada kumpul, baru sebagian doang pada duduk depan pintu. 1, 2, 3, lari, 2. Pengalaman saya itu selama jadi security itu doang terus. Ayo, Bandel dong berarti. iya, dibilang bandel ya enggak, kita kan yang namanya suasananya rame kan ya. Biasa lah kayak kita kalau lagi rame-rame kan dulu lah. Iya, Karena rame-rame, iya sama aja kayak mau dimulai acara ini masih ada yang makan, masih ada temennya, gitu kan, masih ada yang ngerokok, gitu. Terus pengalaman saya tempat yang paling mistis ya di Sudirman juga. Waktu saya di Sudirman itu saya tugasnya sebagai tiket keluar mobil. Tiket keluar mobil itu kan posnya pos monyet ya. Berapa kali berapa sih tuh? Paling 2 kali 3 ya? Apa 2 kali 2? Ya, pokoknya segitu. Kecil. 1 kali 2? Kecil banget. Ya pokoknya tau lah teman-teman. Serah terima sama manajemen itu jam 7. Jam 7 malam manajemen pulang. Serahin tugas sama kita. Saya di situ selama kurang lebih 4 atau 5 tahun di situ saya. 4 yang paling antar deh. Ketika malam jam 1 malam saya lagi ngitung uang hasil parkiran. Itu kaca yang saya senderin itu ada yang ngetok 2 kali. Minta bagian. Iya, ada yang ngetok 2 kali. Kaca kan, kaca semua nih kan, pos parkir itu kan. Ketika ada yang ngetok saya langsung nengok. Kosong. Itu nggak ada orang. Begitu saya lewat keluar nggak ada. Saya di depan kali dia muter gitu kan jongkok. Nggak ada juga. Penasaran saya keluar, saya puterin.
Saya tengok ke sono pos ada orang, di sono ada anak-anak. Itu tempat Jalan Jenderal Sudirman Kapling 26 sama Topaz Tower. Itu angkernya. Sampai karyawan ada yang ngeliat kepala gelinding, muka rata, mata terbang, Wah itu bayangan turun. mata terbang itu gara itu. Pocong. Makanya tempat orang. Sampai orang komandan saya dikasih roti sama cewek, tapi ceweknya nggak ada yang lewat. Itu luar biasa tuh Sudirman. Senang berarti. Saya melarikan diri dari situ karena banyak makan korban. Tiap tahunnya ada aja yang meninggal dari security, OB, teknisi. Stafnya enggak. Staf ya. Bagian keuangan. Oke, kira dia hanya mengincar bagian itu doang. Semua. Yang dapat roti tadi. Jadi gedung itu memang kalau pengen laku Minta. Tumbal proyek. kata orang Cina. Menu pun. Gedung itu tingginya 21 lantai. 1 sampai 19 perkantoran, 20 21 restoran. Restoran Singapura sama restoran Thailand. Kantor manajemen itu adanya di lantai 9. Yang lucunya, yang anehnya, di loker security ada jam dinding. Ketika kita sedang bersih-bersih, turunin jam dinding, di balik jam dinding ada rambut dibungkus pakai kain kafan. Santet. Pukul. Sugihan. Sugihan. Pas dari situ saya tahu saya langsung kabur. Kalau nggak tahu berarti tetap ya. Kalau nggak dapat di situ ya. Apa itu usaha apa sih Pak? Sewaan. Sewa ruangan. Sewa ruangan itu. Kembali lagi. Iya, sewa ruangan. Jadi satu lantai itu bisa 4 atau 5 kantor. Semenjak dari situ saya kabur. Walaupun umur kita nggak ada yang tahu ya, bukan kita. Ya, saya bilang percaya nggak percaya hal itu. Percaya nggak percaya. Begitu saya kabur, besoknya ada yang meninggal security. Untung udah kabur. Tuh ada yang Besoknya lagi maintenance. Besoknya lagi OB. Security ini ada berapa orang di situ? Tapi meninggalnya nggak wajar gitu, gimana? Selanjutnya terus gitu. Yang meninggalnya bisa dikatakan wajar, cuma secara apa sih? urutan. Iya, secara dilihat dari runtutan itu kok dalam sekian tahun satu orang, dalam sekian ini selalu ada. Dan yang nggak habis pikir, kenapa orang-orang yang ada di lingkaran dia gitu loh, dari manajemennya dia, nggak ada orang kantor yang lain. Karyawan itu enggak. Ketika rambut itu dibawa sama teman saya, rambut ini dibawa. Ini boleh dimatiin nggak? Ketika rambut ini dibawa sama teman saya, Filmnya siapa? percaya nggak percaya? Ditanyakan sama orang bisa ke daerah Sukabumi Ujung Genteng. Kemarin. Jauh amat Pak. Nah, ujung genteng. Oh, penasaran tuh. Tanya, Besok cerita hantu aja lah kalau gitu. ini saya dapat rambut di lokernya tempat security di Kerawang atau di apa yang saya nggak ngerti ya, karena saya nggak benar. Manajemen ini minta timbal. Sugihan. Ya. Kalau mau lebih yakin lagi, cek di atas kantornya atau ke kantornya, di depannya itu ada nggak pohon beringin putih. Pohon beringin. Kita pohon kurma Juga ya? ada pemberi karet. Ketika kita cek Ada. ke kantor kita, lantai 9, manajemen kita, ternyata memang benar. Di dalam pot Pak. Di depan ruangannya. Jadi begitu masuk, nah ini di dalam sini dia adanya. Emang pohonnya kecil. Cil. Pohon beringin putih. Pohon beringin itu yang di potin. Oh, yang Iya, di di pot. pot. Searching. Ini di kecil. Kira-kira ya. Di bonsai. Gitunya.
Ya nggak tahu itu kata orang yang tahu itu katanya kalau memang nggak kepingin ada korban lagi, ambil pohon beringin itu turunin dari situ. Cuman besok Cuma besoknya dipecat. iya. Cari sama manajemen siapa yang ngambil pohon. Tapi diturunin nggak kira Pak? Ya saya kabur duluan, saya mana tahu itu. Oh itu kenapa Bapak nggak mau pindahin pot di depan? Apa gimana Pak? Oh begitu. Gitu sumpah ya Pak. Iya, itu ambil pohon beringinnya diganti sama yang sintetis. Ya. Awalnya Kayak suka pinter banget. Tapi kan nggak kelihatan kalau itu nggak ada. Lah yang tersangkut aja Kalau yang punya kan yang memang dia tahu, yang naruh, dia tahu mana yang asli mana yang enggak kelihatan. Oh dia kayak pohon hias ya? Iya. Kirain pohon. Saya sambil banyak Apa maksudnya? Maksudnya kado kayak tanaman hias gitu ya? Iya, makanan hias. Iya, bonsai. Enggak. Iya tanaman hias biasanya. Daunnya ganjil, Pak. Enggak gitu nih. Iya. Yang hitungin Pak. Lumayan kan. Oh ternyata lebih seru yang ini tentang security. Itu lanjut cerita yang gini itu Pak. Ya, soalnya- Itu mati nanti. Pak, Lagi, Pak. yang di sini. Ya, Pak Sofyan. Oh kalau masih kecil ini belum ada. Suka duka jadi security Pak. Selama berapa tahun ya? 2 tahun. 20 tahun ya? Iya. Ya. Gimana? Ya. Ya, suka duka selama jadi security. Sukanya kayak apa? Gitu. Kok bisa betah gitu jadi security, nggak mau yang lain? Sebenarnya lebih banyak Dukanya. sih. Bisa betah. Paksa. Sebenarnya kalau dibilang betah, ya nggak betah juga. Kalau boleh ada pilihan lain, kalau ada yang masih bisa, saya pindah. Itu. Dukanya ketika kita hari Lebaran, dukanya itu. Yang paling sedih ketika kita menghadapi hari raya. Yang lain pada enak. Oke. Hari raya tanggal 20, hari raya Idul Fitri. Udah kita lihat tuh schedule kerja kita. Waduh, besok pagi tanggal 20. Mau nggak mau kita berangkat. Habis sholat Id. Atau biar nggak kelihatan teman-teman, biar nggak kelihatan tetangga, gitu kan. Ketika saya masih bujangan, wah, besok lebaran nih, gue kerja. Ya. Kalau nggak mau gue pagi-pagi berangkat. Sholat Id di sana aja ya kan. Itu suka dukanya saya. Sukanya itu jadi security, banyak teman, banyak apa namanya, Pergaulan. banyak suku yang kita kenal, macam-macam, dari Baon, ya kan, Palembang, pokoknya hampir semua lah. Kita senangnya di situ. Biasanya kalau di yayasan dulu kan kita proyek di sini 2 tahun habis, pindah lagi proyek mana, pindah lagi proyek mana. Banyak yang kita bisa. Outsourcingnya ya. Itu. Di waktu saya pertama kali itu di Sudirman, Jalan Jenderal Kartini Sudirman, di mana Jakarta Selatan. Beda apa sih perusahaan? Yang Budi. Jalan Jenderal Sudirman depan Sarinah. Perusahaan apa? Itu pertama kali saya jadi satpam, saya masih bujangan. Itu KPU ya? Yang kedua udah habisnya ya. Yang kedua saya di Palmerah, Jakarta Barat. Tepatnya di belakang gedung Metro TV. Di perusahaan Betamik. Perusahaan Amit-Amit. Yang ketiga
Saya ada di Tangerang, di Intermak, pintu tol exit Pamulang. Itu yang saya jaga hotel, kafe, bar. Itu. Terus dari situ saya lari ke Taman Melati, apartemen. Sebenarnya saya bersyukur kerja di Setiam itu. Pindah-pindah. Posisi kerja di Setiam itu menurut saya paling benar saya di sini di Setiam. Paling benar. Paling benar teman-teman saya. Ketika saya di Sudirman, udah rusak dah. Lingkungannya rusak. Lingkungan rusak. Kita dapat duit. Yang namanya perkantoran 1 sampai 20, parkiran kalau mau bebas. Yang makan orang-orang kaya sampai Sutioso segala macem pada makan di restoran itu parkiran tuh gocap. Di era-era tahun-tahun masih zamannya itu kan masih gocap mahal. luar biasa kan besarnya. Udah kita beli minuman, mabok, apa main judi. Pokoknya nggak jauh dari minuman sama judi. Minuman. Iya. Terus saya pindah ke belakang Metro TV, Jakarta Barat. Itu lebih hancur lagi. Saya berteman-temannya sama orang-orang supir-supir proyek. Kalau supir-supir proyek kalau dapat duit, udah kalau habis tutup proyek, jempret, nggak ada aktivitas, mereka kemana? Ke kafe, minum. Nah, di situ saya paling senang tuh. Iya. Di Jakarta Barat nyari duit 100.000, 200.000 Cepet. sekedipan. Habisnya sekedipan juga. Supir minta tolong sama kita, Pak, tolong transferin buat istri di kampung. Itu uang tempelnya doang 50.000. Liatin. Iya, biaya adminnya doang 50.000. Sampai gaji saya itu nggak pernah saya sentuh. Yang saya buat saya aja kesehariannya ya itu dari sana. Terus lari lagi saya ke Tangerang. Tangerang saya jaga hotel sama diskotik sama kafe. Oh ya, siapa? Diskotik kalau kita mau ngomong ruangan, minuman itu udah satu picture gitu yang udah warnanya tuh udah bukannya iya bukannya warna yang kita beli. Ini udah bening, warnanya biru, segala macam warnanya. Lepas dari itu, masuk lagi ke Taman Melati. Apartemen lagi yang saya jaga. Isinya orang-orang yang perekonomiannya menengah ke atas. Rata-rata isinya mahasiswa Universitas Indonesia. Itu kalau saya kontrol, kalau malam kita keliling. Lihat anak-anak UI lagi pada di belakang. Kan ya kalau apartemen kan ada balkonnya sedikit ya. Pak, iya, tar dulu ya, kerja dulu. Tar situ. Kontrol, lewat lagi. Tepat. Mau kirain pada tepat. Pak, bawa aja. Minuman. Yang nggak dicepuin ya Pak. Tapi Bukannya belum biar nggak dicepuin. Iya makanya saya bilang Mbak, di sini saya merasa bersyukur paling benar saya di sini. Paling benar. Paling jadi manusia lah saya bilang di sini. Satpam yang paling jadi manusia sebetulnya saya di sini. Kemarin setengahnya manusia, setengahnya setan. Iya. Kalau kata dandu saya waktu masih di Sudirman, lu kerja waktunya jadi setan, waktunya jadi manusia. Oh gitu dah. Iya, kenapa? Kalau lo mau berduit, jadi setan. Kalau lo mau jadi manusia, jadi manusia. Nggak ada duit. Iya, benar. Kalau lo mau jadi ada ini manusia, jadi setan waktu itu. Maksudnya jadi setan tuh gimana? Langsung. mau rusak Harus 4 sesi ya Pak maksudnya. Iya, jadi waktunya jadi setan lo jadi setan gitu kan. Waktunya lo ketemu sama orang nggak benar, ya lo ikut nggak benar. Waktunya lo ketemu sama orang benar, ya benar. Manusia. Itu jadi manusia.
Tapi ketika lo ketemunya sama pemabok, pemakai dan segala macam, Main burung, ini boleh itu pasti ada duitnya. Yes. Orang baik mah nggak Ada ada duitnya, duitnya tapi jadi setan. Waktu dulu jadi setan, waktu lagi jadi manusia. Makanya kan sampai ya bertanya, kalau gitu dan ya kalau lo pengen duit, waktu jadi setan. Bergaulnya sama orang-orang yang gak benar. Waktu lu jadi manusia. Ketika ketemu Pak Asbi ya, nggak mungkin kita jadi setan. Ini susah kan? Jadi ustad kita bertemu Pak Asbi, ya kan? Ketika kita ketemu sama Mukarram, jadi setan ini, jadi setan. Iya. Wah, ada sih. Yang nanya lagi kan? Udah ya, udah habis ya, 2 jam ini. 1 jam. Iya, Pak. Closing statement. Closing, Pak. Closing statementnya. Pak, closing, Pak. Makan. Maksudnya gue di bawah. Closing statement sama ini kata-kata mutiara. Pantun. Kata mutiaranya, jadilah manusia seutuhnya. Weh. Walaupun nggak ada duit ya? Jangan setengah-setengah jadi manusia. Iya, Pak. Ini makan lagi. Masalahnya apa? Nah, itu cowok. Iya. Pak, makan kan nggak boleh berdiri, Pak. Makan lagi, Pi. Wah, lu mah parah, Pi. Jadi sama-sama kita tutup dengan membaca. Amin. Dan subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.